Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anasil Kambut, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga saya dapat membuat video presentasi ini. Saya Tasya Lydia Irawan dari kelas 03 SAKP 009 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial dari modul pertemuan 7. Kemiskinan merupakan masalah global yang belum dan mungkin tidak akan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kesejahteraan atau dengan kata lain, kekurangan ketersediaan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum, kemiskinan terjadi akibat dari adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumber daya. Sedangkan kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan di mana terdapat hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi dalam banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Yang selanjutnya ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Nyatanya tidak sulit untuk mencari faktor-faktor penyebab dari kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya, serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan diantaranya ada pendidikan yang terlampau rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan yang tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Malas bekerja. Adanya sikap malas, bersikap pasif atau bersandar pada nasib menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Yang selanjutnya ada keterbatasan sumber alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin. Yang selanjutnya ada terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan secara faktual, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Yang selanjutnya ada keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Yang selanjutnya ada beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga yang banyak, apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, akan menimbulkan kemiskinan. Karena semakin banyak anggota keluarga, akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Bisa kita lihat gambar yang menunjukkan persentase penduduk miskin yang bersumber dari BPS. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau 11,13% dari total penduduk Indonesia.
Namun, jika dibanding periode September 2014, angka terus meningkat. Kepala BPS Suryamin menyebutkan pada periode September 2014, jumlah penduduk miskin masih sekitar 27,73 juta jiwa atau 10,96% dari penduduk Indonesia. Dibanding September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780.000 jiwa. Kesenjangan sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat terjadi pada negara manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek, misalnya dalam aspek keadilan pun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun. Orang desa yang merantau di kota pun ikut terkena dampak dari hal ini. Memang benar kalau dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Secara umum, kesenjangan sosial dikelompokkan menjadi yang pertama kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan, yang kedua kesenjangan non-ekonomi atau kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain, dan yang terakhir kesenjangan antar wilayah, misalnya Indonesia bagian barat dan timur. Berikut faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut perangkap kemiskinan. Perangkap itu sendiri terdiri dari yang pertama, kemiskinan itu sendiri. Yang kedua, kelemahan fisik. Yang ketiga, keterasingan atau kadar isolasi. Yang selanjutnya, kerentaan. Dan yang terakhir, ketidakberdayaan. Lalu selanjutnya ada kurangnya lapangan kerja. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia diantaranya ada kurangnya sumber daya manusia pencipta lapangan kerja, kelebihan penduduk atau pencari kerja, kurangnya jalinan komunikasi antara si pencari kerja dengan pengusaha, dan yang terakhir kurangnya pendidikan untuk pewirausaha. Akibat dari semakin meningkatnya kesenjangan sosial adalah melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial menjadi penghacur minat ingin memulai usaha, penghacur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hal ini dikarenakan seseorang wirausaha selalu dianggap remeh. Dan yang kedua, terjadinya kriminalitas. Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dan lain-lain. Jika ada masalah, pasti akan ada solusi dan upaya penyelesaiannya. Upaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial di Indonesia. Kesenjangan sosial yang terjadi dapat diselesaikan dengan berbagai upaya seperti mengutamakan pendidikan, menciptakan lapangan kerja dan meminimalis kemiskinan, meminimalis KKN, dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.